Sahabat Tani, jumpa lagi di channel saya, Dek Tro Channel, masih seputar dunia porang. Sahabat Tani porang, dimanapun berada, pada musim yang lalu saya sempat menanam porang dari bibit umbi mini ya, yang besarnya kira-kira segini, ukurannya dan beratnya kira-kira 250 gram. Jadi isian 4 biji per kilo ya. Ini saya coba timbang ya, yang dulu saya tanam besarnya kurang lebih seperti ini 300 gram, ada yang 250 gram. Saya tanam sekitar bulan awal Desember 2020. Kemudian perkembangannya di bulan Januari ya, kurang lebih setelah 1,5 bulan cukup bagus, daunnya bagus dan batangnya juga bagus. Di samping itu kataknya juga lumayan besar dan banyak ya per pohonnya. Nah, kemudian porang ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dorman di awal atau di pertengahan April, dan kemudian di bulan Mei sudah dorman, dan saya coba bongkar, hasilnya seperti ini. Besarnya tidak sama, ada yang kecil dan ada juga yang besar ya. Yang pertama, yang paling kecil ini setelah ditimbang itu beratnya kurang lebih 600 gram ya, mungkin hanya 2 kali lipat dari umbi yang saya tanam. Kemudian yang lebih besar, yang ini 600 gram ya. Kemudian yang selanjutnya ini hampir 1 kilo ya, hampir 1 kilo, mungkin 900 gram. Selanjutnya yang ini 1400 gram ya, 1400 gram, dan ini mungkin tidak seberapa banyak yang besarnya seperti itu. Yang banyak adalah yang 1 kilogram. Nah, ini yang terbesar juga mungkin 1-2, kira-kira ada 5 biji yang besarnya seperti ini. Ini beratnya 2 kilo lebih ya, 2200 gram. Nah, dari hasil ini kita coba cermati satu persatu. Yang pertama, yang kecil ini yang beratnya 600 gram, kayaknya dia kena penyakit ini. Mungkin banyak teman-teman yang mengalami juga seperti ini. Ada yang bilang ini kena cacar, ataupun ada yang bilang ini kanker ya, ada benjolan-benjolan seperti ini. Ada yang mengatakan ini karena pH tanahnya terlalu rendah atau keasamannya terlalu tinggi. Kemudian ada juga yang bilang ini dia tumbuh di tanah yang keras dan berbatu, sehingga pada saat dia berkembang dia ketemu batu, dia luka, kemudian meradang sehingga muncul bintil-bintil seperti ini. Kalau kita biarkan ini, dia akan pecah dan berair, dan akhirnya umbi ini menjadi busuk. Nah, waktu ini saya sudah treatment dengan biopestisida. Ya, sudah mulai mengering karena saya sedikit jemur. Kemudian saya tambahkan juga dengan abu gosok ya, abu dapur itu. Nah, seperti ini kondisinya. Mungkin teman-teman juga banyak menemukan yang seperti ini. Dan yang seperti ininya sebaiknya disisihkan atau dijauhkan dari umbi yang lain karena bisa menyebar. Nah, kemudian yang ini beratnya kira-kira tadi sudah ditimbang, beratnya hampir 1 kilo ya, hampir 1 kilo. Dan coba kita lihat di bawahnya. Nah, ini sepertinya dia tumbuh di tanah yang keras juga dan ada banyak akar di bawah, sehingga dia ada lekukannya seperti ini.
Nah, ini kemungkinan dia ketemu akar yang keras sehingga dia tidak mulus di bawahnya, artinya tidak bulat begitu. Dan di sini juga kelihatannya agak halus dan gundul, sedikit sekali ada bekas bintik-bintik bekas akarnya, karena dia mungkin terjepit di dalam tanah ya, sehingga akar tidak bisa tumbuh di bagian bawahnya. Dia halus seperti ini, halus ya, seperti ini, bintik-bintik bekas akarnya tidak ada. Berbeda dengan yang satu ini yang lebih besar, dia kelihatan berbeda dengan yang satu ini. Kalau yang ini mulus, tidak ada bekas bintik akar. Kalau ini masih kelihatan di bagian bawahnya bekas umbi lama, kemudian bintil-bintil atau bekas akarnya juga ada di bagian bawah. Ini menunjukkan akarnya masih bisa tumbuh di bagian bawah karena tanahnya sedikit lebih gembur dibandingkan dengan yang umbi yang sebelahnya tadi itu. Dan dia ini lebih kalau dibandingkan teksturnya dan dibandingkan dengan bentuknya, dia ini lebih tipis karena mungkin dia tidak bisa berkembang ke bawah karena tanahnya agak keras. Kalau yang ini dia lebih lonjong ke bawah sehingga dia lebih besar. Ini kemungkinan besar tanahnya lebih gembur daripada umbi yang satu ini. Dia lebih tipis, kalau ini ya lebih tebal. Nah, kemudian yang terakhir yang beratnya 2,2 kilo ini bekas akarnya banyak sekali di bagian atas, begitu juga di bagian bawah. Nah, ini juga mungkin dia ketemu dengan akar-akar yang keras sehingga dia bentuknya tidak bulat seperti yang pertama itu. Dan dia di sini juga masih banyak bekas-bekas akar di bagian bawahnya. Nah, seperti ini banyak sekali bekas-bekas akarnya ini, bekas-bekas juga menjadi nah ini halus dia dibandingkan dengan yang ini. Dia bintil-bintilnya lebih banyak, akarnya bisa tumbuh di bagian bawah karena tanahnya mungkin lebih gembur dibandingkan dengan yang beratnya yang hampir 1 kilo itu. Nah, dari pencermatan ini saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa di dalam berbudidaya porang, di mana porang adalah tanaman sejenis umbi-umbian, kunci utamanya adalah kegemburan tanah. Kenapa saya bilang kegemburan tanah? Tanah yang gembur itu relatif subur. Saya katakan relatif subur kalau tanah hanya digemburkan dengan cara mencangkul, walaupun dicangkul berkali-kali, begitu juga digemburkan dengan mesin sekalipun berkali-kali. Begitu dia kena air atau kena hujan, butiran-butiran tanah itu akan lengket, karena butiran satu dengan yang lainnya itu langsung ketemu dan lengket. Nah, kemudian untuk menghindari itu perlu kita tambahkan beberapa bahan lain selain butiran tanah itu, yang pada umumnya adalah kita berikan kompos yang berasal dari daun-daun kering, jerami, sekam, baik yang difermentasi maupun yang sekam bakar, dan itu kita fermentasi semua menjadi kompos, sehingga apabila ini dicampur dengan tanah, maka butiran-butiran tanah itu akan tersekat oleh bagian-bagian daripada kompos itu seperti jerami, daun-daun kering, sekam bakar dan sebagainya, sehingga pada saat dia kena air, butiran-butiran tanah itu tidak langsung bertemu dengan butiran yang lainnya sehingga tidak lengket karena sudah disekat oleh pupuk kompos ini atau kompos ini. Jadi secara otomatis tanah itu subur, gembur dan subur, karena kita ketahui semua bahwa kompos itu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Apalagi kita bisa menambahkan kohe atau kotoran hewan yang difermentasi. Jadi kalau kita tambahkan kompos dengan kohe atau pupuk
dan relatif subur seperti ini. Walaupun dia kena air, kena hujan, dia tidak akan lengket kembali dahan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kuncinya adalah kegemburan tanah itu sendiri. Tanah yang gembur itu adalah relatif subur. Nah, untuk mendapatkan hal itu kita memang membutuhkan banyak kompos. Dan bahan-bahan kompos itu banyak sekali ada di sekeliling kita. Di kebun kita, di habis pembersihan banyak sekali daun-daun kering, mungkin rumput-rumput kering, jerami, sekam, dan kalau bisa ditambahkan kotoran hewan difermentasi itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi ini saya menyampaikan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa buat dari bahan-bahan, kalau secara keilmuan itu bahan-bahan tertentu itu lebih bagus lagi. Nah, jadi kunci keberhasilan mendapatkan umbi yang besar itu adalah di pengolahan tanah. Dan untuk pengolahan tanah saya sudah buatkan tutorialnya di video yang tadi itu, dan juga membuat kompos juga saya sudah buat di konten saya yang tadi itu. Kemudian juga di dalam membuat pupuk kompos itu kita juga membutuhkan EM4. EM4 itu bisa diganti dengan mol, dan tutorial pembuatan mol juga saya sudah buatkan di video saya yang ini. Nah, kemudian nanti saya akan buatkan tutorial tentang pembuatan sekam bakar atau arang sekam. Nah, sahabat tani, demikian pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang sepaham dan suka, silakan di like dan di share ke media sosial kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk di subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa.